Halo D-Mania, selamat datang di DMTV. Saat ini saya akan membahas sesuatu subjek yang sangat sensitif dalam beberapa hari terakhir, yaitu mengenai undang-undang modifikasi, yaitu baik undang-undang modifikasi untuk mobil dan motor jatuhnya sama karena patokannya adalah undang-undang yang sama. Yang saking seriusnya, saking sensitifnya di kalangan otomotif ya nasional, karena dendanya lumayan besar. Sampai ya up to sampai 24 juta. Makanya saya keluar barusan beberapa hari lalu meme, yaitu kebanyakan sekarang bikers sangat takut dengan angka 22 dan angka 24, karena angka 22 relasinya kepada undang-undang nomor 22 itu sendiri, dan takut kepada nomor 24 karena dendanya 24 juta. Jadi saya akan membahas satu undang-undang, satu peraturan pemerintah, dan satu peraturan menteri, di mana tiga peraturan ini, ya maksud saya dua peraturan ini yang korelasinya dengan undang-undang ini, mereka itu saling berhubungan ya di dalam struktur perundang-undangan. Mungkin nanti teman-teman teman-teman bikers yang mengerti lebih dalam daripada saya mengenai undang-undang dan ketatanegaraan Republik Indonesia mungkin bisa komentar di bawah ya. Saya hanyalah apa ya, bisa dibilang tukang ngoceh khususnya di big bike, tetapi saya udah pelajarin undang-undang ini. Saya baca berulang kali dari atas sampai bawah. Saya baca juga dia punya peraturan pemerintah dan juga peraturan menteri. Ya, di dalam struktur perundang-undangan, peraturan menteri itu sebenarnya tidak ada. Peraturan menteri itu ada jikalau diinstruksikan oleh peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi. Jadi nanti korelasinya saya akan pindah dari satu undang-undang ke yang lainnya, satu persatu ya. Karena nanti ada pasal di undang-undang yang menginstruksikan untuk mengadakan peraturan pemerintah, dan nanti di pasal peraturan pemerintah itu ada juga yang menginstruksikan untuk mengadakan peraturan menteri. Jadi saya akan mulai di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. So bear with me. Saya akan melihat saya punya contekan karena saya belum hafal semuanya ya. Jadi kita akan mengulas ini satu persatu, dan nanti ada cuplikan pasal-pasalnya ada di atas kanan saya ya Roger ya. Lagi bertanya kepada kameramen saya. Tapi oke lah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 47. Jenis dan fungsi kendaraan. Jadi saya mulai dari atas dulu supaya lebih jelas. Kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, yaitu pasal 47 ayat 1 ya. Dan ayat kedua, kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi itu, huruf A dikelompokkan berdasarkan jenis: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus ya, seterusnya. Nah, kalau saya lompat ya, saya akan mengulas yang penting-penting saja. Saya lompat ke pasal 48, persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Inilah nanti dia masuk di ranah uji layak jalan. Jikalau kita mendengar ya, biasanya mungkin kalangan big bike ini lebih familiar. Kalau motor-motor yang baru datang bisa-bisa tunggu sampai 3 atau 6 bulan ya, surat-suratnya baru keluar, kadang-kadang juga setahun. Karena itu lama menunggu untuk uji tipe. Uji tipe motor itu untuk semua izinnya kelar, semua ujian teknis diperiksa oleh kementerian yang bersangkutan. Jadi setiap kendaraan bermotor dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, kalau ini mobil ya, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya ya, mobil, truk atau motor, pemuatan, penggunaan, pengendaraan kendaraan bermotor dan atau penempelan kendaraan bermotor. Mungkin tipe motor yang ada penumpang ketiganya ya, trikes bisa juga dibilang.
Persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas. Ini kinerja minimal ya, didukung emisi gas buang, kebisingan suara. Nah, ini mengenai knalpot, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson juga termasuk di bagian teknisnya ya. Daya pancar dan arah sinar lampu utama tentu sangat penting, dan seterusnya. Mungkin bisa baca sendiri ya. Jadi saya akan yang pentingnya aja. Jadi ini pasal 48 ayat 3 ada sekitar A, B, C, D 10 ayat ya. Nah, berikutnya ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi sesudah undang-undang ini ada yang hanya merangkum secara general aja, dia menginstruksikan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang bisa lebih detail lagi ya. Bagian ketiga dari pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bagian ketiga ya. Yaitu pasal 49 pengujian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi meliputi uji tipe, yaitu yang saya sudah bicara di awal tadi, uji tipe. Nah, uji tipe yang dimaksud dalam pasal 49 adalah untuk yang wajib ya, kendaraan bermotor, kereta gandeng segala yang rakit dalam negeri, dan uji tipe itu merangkup juga modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Nah, di sini nih yang sangat sensitif beberapa hari ini. Dengan kata modifikasi ini, semua pada beracuan, baik itu juga penegak hukum, baik yang mungkin belum mengerti dan belum membaca secara detail, kata kunci modifikasi memang sangat mengerikan kalau melihat denda yang akan diterapkan jikalau undang-undang ini dijalankan. Nah, uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap. Oke. Dan penelitian, jadi ayat B, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, yaitu bodi dan chassis mungkin, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, kereta bermotor yang dimodifikasi tipenya. Jadi, jika tipe itu dimodifikasi, jika peruntukannya dimodifikasi, disitulah motor itu atau mobil itu harus diuji tipe lagi. Nah, apa dari kata modifikasi ini? Ini kuncinya, pasal 52 ya. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Kita perhatikan, ada 3 area yang dikatakan di sini. Modifikasi adalah modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Jadi saya akan lebih detail lagi nanti di peraturan pemerintah ya. Jadi kita ingat, modifikasi itu adalah modifikasi yang patut untuk uji tipe ulang adalah modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Sekali lagi saya katakan, saya bukan ahli undang-undang, saya bukan ahli hukum. Jikalau ada bro bikers yang lebih mengerti undang-undang ini, silakan komentar di bawah. Oke, kita lanjut. Setiap kendaraan bermotor, jadi kita lanjut ke ayat 3, pasal 52 ya. Jadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, pasal 52 ayat 3. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Jadi kalau saya lompat ke pasal 277 Undang-Undang Nomor 22, setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan,
dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Ingat, ya, jadi sebelum saya lompat ke peraturan pemerintah dan peraturan menteri, ingat ya, yang menyebabkan perubahan tipe. Apa tadi? Dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dengan pasal 50 ayat 1 dapat dipidanakan dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda 24 juta. Nah, disinilah kata modifikasi dengan denda 24 juta itu keluar yang heboh beberapa hari terakhir. Nah, kita sekarang akan lompat ke peraturan pemerintah. Ingat ya, apa istilah modifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 22? Dimensi, mesin, dan daya angkut. Itu istilah di undang-undangnya ya, istilah modifikasi, pengertiannya. Nah, saya sekarang ke peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Ke pasal 130. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat uji tipe. Jadi tadi kita sudah mengulas mengenai apa saja yang harus diuji tipe. Sekarang kita lebih dalam lagi, ya. Apa saja cara untuk menguji tipe dan tata cara penerbitan sertifikat diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, di sini di pasal 130 aja nanti tata cara sertifikasi, ya, tata cara mengeluarkan sertifikasi kepada importir atau APM itu nanti ada di peraturan menteri. Jadi sebelum dia lebih dalam mengulas mengenai apa saja yang mau diuji tipe, dia sudah bilang, hey, yang kita akan ulas di sini di peraturan pemerintah itu nanti akan lebih rinci lagi di peraturan menteri. Oke, saya lanjutkan ke pasal 131. Penelitian rancang, bangun, dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 1 huruf B dilakukan terhadap desain rumah-rumah, yaitu bodinya ya, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan. Pasal 131 ayat E. Penting ini. Kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Di sini udah dibilang. Jadi di undang-undang udah dibilang dan juga di peraturan pemerintah dibilang yang diuji tipe itu adalah kendaraan baru atau motor baru dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi. Yang dimodifikasi apanya? Dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Jadi belum ada ini mengenai knalpot. Oke? Tidak ada sama sekali mengenai knalpot. Jadi dalam undang-undang tidak mengungkit knalpot, di dalam peraturan pemerintah tidak mengungkit knalpot. Kita lanjut. Kalau bro sendiri membaca pasal 132 ya, peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012, pasal 132. Pasal 132 ayat 1, ayat 2, ayat 3, yaitu dia merangkup dengan tipe-tipe kendaraan bermotor atau truk atau bus dan juga kendaraan bermotor secara general. Ada dibilang sistem kelistrikan harus diuji tipe, kaca, pintu, engsel, tempat duduk, akses keluar darurat mungkin untuk bus, sabuk keselamatan, tempat ban cadangan, ya, lampu, udah saya bilang tadi, itu memang sangat penting. Sistem pengereman itu semua diuji tipe, ya. Nah, ayat 5, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 tadi, huruf E, yaitu mengenai apa tadi 131, pasal 131 ayat E, kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipe berupa dimensi, mesin, kemampuan daya angkut. Apa saja yang harus mereka tes,
ya, rancangan teknis, susunan, ukuran, material, kaca, pintu, engsel, dan bumper untuk mobil dan truk tentunya, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Ya, ini kita sudah tahu, ini sudah heboh di berita, kita sudah banyak baca di sosial media, di blogger, mengenai penunjukan bengkel, yaitu bengkel yang telah ditunjuk oleh menteri yang berkaitan. Nah, pasal 285, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, yang meliputi, ini sekarang lebih detail ya mengenai motor, kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, lampu sen ya, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, speedometer, knalpot. Jadi harus ada knalpot. Ini hanya membilang harus ada knalpot. Dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud pasal tadi sebelumnya bisa dipidanakan dengan denda paling lama 1 bulan penjara atau denda 250.000. Jadi dibilang tadi, setiap kendaraan bermotor, roda 2, harus ada klakson, lampu utama, lampu sen, dan termasuk knalpot. Itu dibilang harus ada, tidak spesifikasi. Ya. Sekarang saya lompat ke peraturan menteri. Ini yang terakhir. Hampir selesai. Jadi hampir kita dapat jawaban. Peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Jadi ini umurnya sama dengan Undang-Undang nomor 22. Jadi yang lahir di tahun 2009. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan, ini pasal 1 ya, ayat 1, ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan akan dipasarkan, atau kendaraan bermotor yang sudah beroperasi di jalan tetapi akan diproduksi ulang dengan perubahan desain mesin dan sistem transmisinya. Pasal 1 ayat 5, saya lompat. Uji tipe kebisingan adalah pengujian tingkat kebisingan terhadap kendaraan bermotor tipe baru. Jadi betul, kebisingan knalpot ada batasnya. Itu akan dites pada saat motor itu masuk ke Indonesia, kalau motor CBU, atau saat diproduksi di dalam negeri. Lompat ke pasal 2. Pasal 2 ada 3 ayat, ayat A, B, dan C. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi ambang batas kebisingan, metode uji tipe, jadi nanti akan kasih tahu tipe uji tipenya bagaimana caranya, tata cara pelaporan, pelaporan uji tipe kebisingan, itu tidak penting. Yang kita akan fokus adalah di pasal 2 ayat A dan B, yaitu ambang batas dan metode uji tipenya. Metode uji tipe. Jadi metode uji tipe di peraturan menteri negara ini menggunakan ECER 4101. Apa arti ECE? Economic Commission for Europe. Jadi testing kebisingan knalpot motor atau knalpot kendaraan bermotor menggunakan metode tes yang dilakukan di Eropa. So it's a Euro test. Tentunya itu memang patungannya ya. Kalau bagian Eropa dan Asia memang mengikuti tes di Europe. Amerika Utara, Amerika Selatan mengikuti tes dari Department of Transportation, yaitu dari Amerika. Nah, udah jelas. Tipe tesnya ya, ECE R4101 ya, ECE R41-01. Di mana pada hasil uji ini ya, uji suara semenjak 1 Juli 2013. Jadi 1 Juli 2013 ya, di mana sebelumnya yaitu 30 Juni 2013 ke bawah sampai 2009, tingkat kebisingan yang diizinkan pemerintah adalah 90 desibel untuk 175 cc ke atas ya. Dan
85 desibel untuk 80 cc ke bawah. Tetapi berubah di 1 Juli 2013. Jadi ini ada tahap ya. Tahap pertama semenjak undang-undang keluar dibikin agak tinggi supaya memberikan waktu kepada pabrikan untuk mengubah mereka punya produksi untuk bisa mengikuti peraturan yang sudah ada. Diizinkan sampai tanggal 1 Juli 2013. Jadi ini, this is the current information. Inilah yang terbaru. Sampai tahun ini 2015, di ujung tahun 2015, Desember 6 tahun 2015, angka kebisingan untuk motor 80 cc, ya, dari 1 cc ke 80 cc, maksimum 73 desibel. 80 cc sampai 175 cc adalah 80 desibel, dan 175 cc ke atas 83 desibel. Masih bingung? Masih takut membeli knalpot racing? Masih khawatir memasang knalpot racing? Kalau saya sendiri setelah membaca undang-undang ini, peraturan pemerintah dan peraturan menteri, saya pribadi, ini saya ngomong saya pribadi, saya akan menutup video ini dengan mengatakan saya pribadi, ya, tidak khawatir memodifikasi motor saya jikalau saya tidak mengutik 3 hal ini, ya. Nanti akan ditunjukkan di layar sebelah kanan lebih gede. Dimensi, mesin, dan daya angkut, ya. Dimensi itu adalah hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pembendekan landasan chassis, ya. Kita ngomongin chassis, tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan bermotor tersebut. Jadi jikalau tidak merubah dia jarak sumbunya, jarak antara velg, tidak perlu uji tipe. Itu boleh dilakukan. Boleh memodifikasi jikalau mengganti mesin dengan mesin merek yang sama, tipe yang sama, dengan spek yang sama. Jadi kalau mesin jebol dan dimodifikasi mengganti yang sama, sebenarnya itu bukan modifikasi ya, itu sebenarnya penggantian. Itu boleh. Nah, jadi seperti motor underbone yang tadinya mungkin 125 cc diubah jadi 130 cc, nah itu tidak boleh dipakai di jalan raya. Kalau untuk racing, track use only, saya yakin itu tidak masalah karena tidak dipakai di jalan raya. Yang jelas, bore up, modifikasi mesin tidak boleh. Daya angkut hanya dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang lebar. Daya angkut saya rasa tidak berhubungan dengan modifikasi motor karena daya angkut motor tetap sama, yaitu maksimum 2 orang. Malah kadang-kadang motor pakai single seater mengurangin dia punya daya angkut, ya. Jadi kalau untuk mengurangi saya rasa tidak masalah, tapi untuk menambah, nah itu harus diuji tipe lagi. Saya pribadi, makanya kami di duniamotor.com hampir semua parts yang kami jual, 99%, saya tidak bilang 100%, 99% parts yang kami jual adalah plug and play, dimana kamu tinggal memasang, buka baut, pasang baut, no modification, no custom. Saya agak khawatir memang kepada ada beberapa teman juga yang suka merubah motornya model cover racer, chassis dirubah bentuk, bodinya rubah bentuk. Itu jelas-jelas sudah memasuki kategori yang mengharuskan untuk melakukan uji tipe lagi. Tetapi mengenai knalpot racing, ya sekali lagi saya personally, ya saya tidak akan mengajak. Saya personally tidak khawatir untuk mengganti knalpot motor saya menjadi knalpot racing asal knalpot yang dipasang tidak melebihi ambang batas yang diizinkan oleh peraturan menteri, yaitu 83 desibel, ya, mengikuti peraturan Europe ECE tadi, ya, 83 desibel maksimum. Jadi makanya kalau beli knalpot, ya, kalau membeli knalpot baik itu slip on 3/4 atau full system, pastikan knalpot itu memiliki dB killer, yaitu decibel killer, dimana hampir semua, khususnya ini knalpot buatan Amerika dan buatan
Eropa ya yang memiliki dB killer itu pasti semua tidak melebihi 83 desibel. Jadi opsinya desibel killernya bisa dicopot jika lo mungkin lagi pengen having fun di sirkuit, pengen suaranya lebih sporty dan tenaganya, powernya lebih keluar. dB killer dilepas, silahkan nikmati motornya di sirkuit, lebih enak, lebih enjoy, dan juga tidak mengganggu masyarakat sekitar. Ya, tapi itu saran saya. Ya, saran saya membeli knalpot yang memakai dB killer. Kalau memiliki knalpot dB killer, ya, saya sangat yakin setelah membaca semua undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri, itu tidak melanggar peraturan sama sekali. Khususnya bagian undang-undang. Undang-undang itu sudah paling tinggi, peraturan paling tinggi di negeri ini. Tidak melanggar undang-undang itu sendiri. Ya, jadi jangan khawatir. Membeli knalpot racing yang memakai dB killer tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan pemerintah, tidak melanggar peraturan menteri. Ya, jadi kalau ada tempat toko-toko yang menjual knalpot racing, tanya dulu, pastikan ada dB killernya nggak. Kalau tidak ada dB killer, itu knalpot hanya legal, ya, hanya boleh digunakan di track balap, bukan untuk di jalan raya. Sekali lagi saya mengajak teman-teman bro bikers yang mengerti hukum, atau mungkin nanti yang sudah menonton video ini, membaca ulang semua peraturan dan undang-undang yang memang agak ribet, yang susah dibaca, yang saya sendiri secara personal bacanya sampai 5 kali, bolak-balik. Kalau sudah lebih mengerti atau mungkin saya ada kesalahan, silakan komentar di bawah. Kita diskusi, kita sama-sama membantu para modifikator di Indonesia ini dan juga para bantu bengkel-bengkel. Hey, para toko-toko, jangan khawatir. Ya, tidak masalah ganti knalpot. Saya Bro Ron, sampai ketemu di tikungan berikutnya.